Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nian kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari yang akhirat. Anak-anak Ustaz, siswa-siswi SMP Siti Hajar yang Ustaz sayangi dan banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semua? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Pesan Ustadz, teruslah tekun beribadah, teruslah rajin membaca Al-Quran, jaga kesehatan. Insya Allah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini tanggal 14 Mei berdepatan dengan 21 Ramadan. Kita kembali akan mengikuti program agama kita, yaitu Sanlat Pesantren Kilat. Kali ini Ustadz sebagai pemateri akan memberikan ceramah atau materi yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan banggakan, dalam surah Al-Kahfi itu terdapat beberapa kisah yang menarik. Di antaranya kisah yang ingin kita sampaikan adalah kisah perjalanan seorang hamba Allah, Nabi Musa alaihissalam, yang ingin berguru kepada seorang hamba Allah. Dalam sebuah riwayat, sekumpulan Bani Israel pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling alim atau orang yang paling pintar saat ini?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab secara spontanitas, "Akulah orang yang paling alim hari ini. Tidak ada orang yang paling alim selain dariku saat ini." Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, "Wahai Musa, tidak, bukanlah engkau orang yang alim sesungguhnya pada hari ini, tapi ada hambaku yang mempunyai kelebihan lebih baik daripadamu." Nabi Musa alaihissalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, siapakah hamba yang engkau maksudkan itu? Bolehkah aku ingin bertemu dengannya?" Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, "Berangkatlah kamu menuju sebuah tepi lautan, dan di situ nanti engkau akan temukan seorang hamba yang maksudkan itu." Anak-anak Ustadz yang saya banggakan, di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang mulia itu adalah tidak disebutkan namanya, tapi sebagian mufassir menjelaskan seorang hamba Allah itu diberi nama dengan itulah Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat Nabi Musa alaihissalam berjalan menuju tepi laut, kemudian bertemu dengan hamba Allah yang bernama Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada seorang hamba Allah tersebut, "Wahai seorang hamba Allah, izinkanlah aku ikut besertamu, izinkanlah aku ikut menjadi pengikutmu, izinkanlah aku untuk bisa berguru kepadamu." Diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian dijawab langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam, "Qala innaka
lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, aku khawatir kamu nanti tidak akan sanggup bersabar dalam menuntut ilmu, dalam mengikuti perjalanan. Pada saat yang bersamaan Musa alaihissalam mendengar ucapan dari Nabi Khidir alaihissalam, dia tidak berputus asa. Dia ingin segera untuk belajar, mencari ilmu, mendapatkan ilmu kepada Nabi Khidir. Dia berusaha untuk meyakinkan Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, izinkanlah aku untuk berdoa padamu, dan insya Allah aku tidak akan menentang apapun yang engkau sampaikan kepadaku. Nabi Khidir menjawab, baiklah, kalau kau memang ingin mengikuti atau berguru kepadaku, jangan sekali-sekali engkau menanyakan sesuatu yang belum aku sampaikan penjelasan tentang apa dan sebuah yang kulakukan di dalam perjalanan kita. Kemudian Musa alaihissalam menjawab, baiklah wahai hamba Allah Nabi Khidir, apa cobaan atau ilmu yang pertama yang didapatkan oleh Nabi Musa pada saat mengikuti perjalanan dengan Nabi Khidir alaihissalam? Suatu ketika mereka berjalan mendapati ada sebuah perahu yang terdampar di pinggir lautan. Perahu itu adalah perahu milik seorang nelayan. Kemudian pada saat mereka menghampiri, Nabi Khidir menghampiri perahu itu, langsung Nabi Khidir merusak, membocori, melubangi perahu tersebut tanpa basa-basi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam tentu saja sebagai manusia biasa seolah-olah tidak akan terima. Kenapa Nabi Khidir begitu saja seenaknya melubangi, membocori kapal tersebut? Lalu Nabi Musa mengatakan, wahai hamba Allah, engkau sesungguhnya telah melakukan kesalahan yang besar. Setelah itu, apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Qala alam aqul innaka lan tasda'iya ma'iya sabra. Bukankah aku katakan tadi, engkau tidak akan pernah sanggup sabar setiap apa yang kulakukan, setiap apa yang kuucapkan, kalau kamu ingin beserta dengan aku dalam rangka mencari ilmu. Pada saat ucapan itu, Nabi Musa merasa bersalah. Dia lupa dengan komitmennya, dengan janjinya, agar tidak menyanggah atau menyalahkan apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Lalu dia membujuk, merayu kembali untuk meyakinkan kepada Nabi Khidir alaihissalam, janganlah engkau hukum aku, tolonglah berikan aku kesempatan agar aku bisa kembali mengikuti perjalananmu dalam rangka mencari ilmu kepadamu. Baiklah. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Pada saat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir dalam sebuah perjalanan, di hadapan mereka tiba-tiba ada seorang, Nabi Khidir menghampiri seorang anak muda yang masih belia, yang masih remaja, yang polos. Pada saat menghampiri Nabi Khidir alaihissalam, langsung membunuhnya, menebasnya. Pada saat peristiwa itu terjadi, sungguh Nabi Musa alaihissalam amat kaget, seolah-olah tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Wahai hamba Allah, apakah yang kau lakukan ini? Bukankah ini adalah perbuatan yang sangat zalim, dosa yang sangat besar? Lagi-lagi seorang hamba Allah yang bernama Khidir alaihissalam mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku katakan, engkau tidak akan pernah sanggup bersabar ketika kamu melihat apa yang telah aku lakukan.
Itu peringatan yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ingin meyakinkan lagi kepada Nabi Khidir agar dia diberikan kesempatan. Wahai Nabi Khidir, berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji akan tidak menyanggah atau memprotes apa yang telah engkau lakukan di depanku. Baiklah, Nabi Khidir kembali memberikan kesempatan. Mereka lalu berjalan menuju ke sebuah kampung. Di sana ada penduduk. Lalu dalam rangka perjalanan yang begitu jauh, mereka itu merasakan amat letih, haus, lapar. Lalu mereka ingin meminta bantuan, meminta dijamu berupa makanan dan minuman. Tapi ternyata orang kampung itu amat sombong dan sedikit pun tidak memberikan bantuan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pada saat yang bersamaan, di sebuah kampung itu juga ada rumah yang sudah rewet, rumah gubuk yang sudah runtuh. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam dengan sukarela membaguskan, membetulkan, mendirikan kembali rumah yang sudah roboh itu. Lalu Nabi Musa alaihissalam protes lagi, wahai hamba Allah, kenapa engkau mau mendirikan rumah yang sudah roboh itu? Bukankah orang kampung itu satu orang pun tidak mau membantu kita, menjamu kita? Itulah yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lagi-lagi kata Nabi Khidir alaihissalam, inilah yang terakhir engkau bisa mengikuti perjalananku, engkau bisa mendapatkan ilmu dariku. Setelah itu kita akan berpisah dan tidak akan pernah engkau bertemu lagi. Baiklah, kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam ingin menjelaskan dari setiap perjalanan atau pengalaman-pengalaman yang telah dirasakan, yang mereka telah alami pada saat perjalanan itu terjadi. Wahai Musa, kata Khidir alaihissalam, adapun sampan atau perahu yang kita bocorkan tadi itu adalah miliknya orang nelayan yang miskin. Kenapa aku bocorkan? Karena kalau tidak aku bocorkan, di seberang sana ada seorang raja yang zalim, yang dia merampas harta orang miskin, mengambil perahu-perahu orang miskin yang dijadikannya untuk kepentingan pribadinya. Adapun makna atau hikmah perjalanan yang kedua, aku membunuh seorang pemuda yang berusia remaja. Pemuda itu adalah pemuda yang kafir, dan tadikan Allah nanti kalau andai kata tidak aku bunuh dia, nanti dia setelah dewasa akan membunuh kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya adalah orang yang soleh, yang mukmin. Kemudian adapun yang ketiga, kenapa aku dengan ikhlas, sukarela membenarkan, membetulkan, mendirikan kembali rumah yang rayat itu, padahal orang kampung itu sudah tidak peduli sama kita, padahal orang kampung itu sama sekali tidak mempedulikan kita. Hikmahnya adalah rumah yang rayat itu adalah dimiliki oleh dua orang anak yatim piatu, dan di dalam rumah itu, di dalam tanah, ada tersimpan harta pusaka yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kalau andai kata itu tidak diselamatkan, tidak didirikan kembali rumahnya, atau fadir, harta yang disimpan di dalam tanah oleh orang tuanya, yang itu adalah untuk bekal anak-anaknya nanti pada saat dewasa, itu mereka tidak akan temukan. Itulah beberapa hikmah yang bisa aku jelaskan kepadamu, wahai Nabi Musa alaihissalam. Hadirin anak-anak ustadz, siswa-siswi SMP yang ustadz banggakan, inilah betapa ada pembelajaran hikmah yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam pada gurunya.
Artinya bisa jadi seseorang itu melihat sesuatu yang baik, tapi belum tentu dalam pandangan orang itu baik. Bisa jadi dalam pandangan kita buruk, tapi dalam pandangan Allah itu lain dan bisa lebih baik. Anak-anak Ustaz katakan. Kemudian pesan yang bisa Ustaz sampaikan adalah betapa seorang murid dengan gurunya benar-benar hormat, benar-benar punya etika ketika dia mendapatkan sebuah ilmu kepada guru. Anak-anak Ustaz akan banggakan, inilah video singkat yang Ustaz bisa berikan kepada anak Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, bisa menjadi teladan dalam kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.